saya Rizky Destian Linggolan. Kali ini kami akan membuat materi, kami akan membuat video sebagai tugas mata kuliah pendidikan agama Kristen remaja dan dewasa. Nah, dalam ini kami telah menyiapkan soal-soal yang akan menjadi topik pembahasan kami. Oke. Nah, pembahasan kami kali ini mengenai pak dewasa yang efektif di era globalisasi. Nah, bagaimana menurut Kak Siani pak dewasa yang efektif di era globalisasi ini? Oke, menurut saya kan sekarang ini di era globalisasi ini menuju perkembangan teknologi dengan adanya alat-alat teknologi yang canggih, di mana kita cepat mendapat informasi, kita juga cepat memberikan informasi baik melalui foto, suara, dan berbagai media-media yang dapat disebarluaskan. Jadi melalui soal ini menurut saya pak dewasa yang efektif di era globalisasi ini adalah kita harus menerapkan kepada setiap pengguna alat-alat dalam teknologi tersebut supaya menyadari bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita atau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi dengan kita menggunakan itu, kita menyadari fungsi secara positifnya. Oke. Kalau menurut Desi bagaimana? Kalau menurut saya, pak dewasa yang efektif di era globalisasi ini, kita sebagai umat Kristen harus menggunakan teknologi dengan baik dan benar supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti pornografi, foto-foto yang tidak bagus, dan video-video yang tidak bagus, yang tidak layak ditonton di internet. Nah, kalau menurut saya sih, kita sebagai pendidik agama Kristen harus menopang diri kita supaya kita tidak lagi terjerumus ke hal tersebut dan mengimani diri kita supaya kita tetap teguh di dalam firman Tuhan. Ya. Oke, sebagai tambahan aku juga mau menambahkan, sebagai agama Kristen, pendidikan agama Kristen, kita juga perlu menggunakan media sosial itu. Misalnya kita membagikan ayat Alkitab, video Alkitab, ataupun lagu-lagu rohani, itu juga termasuk hal yang positif dari perkembangan globalisasi. Supaya semua orang maupun teman, saudara, keluarga kita dapat membaca firman kita melalui kita share ayat Alkitab kepada mereka. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada soal berikut ini, yaitu bagaimana pak dewasa dalam pernikahan. Oke, menurut Desi bagaimana? Menurut saya sih, di dalam pak remaja dewasa di dalam pernikahan itu banyak yang tentang perselingkuhan, yang broken home, yang banyaklah yang membuat keluarga itu hancur. Jadi pendidikan agama Kristen itu perlu untuk di dalam keluarga, seperti melakukan kegiatan yang positif di dalam rumah, yaitu makan bersama dengan doa, mendengarkan firman Tuhan, terus kita menasihati saudara kita yang mempunyai misalnya kakak, yang menasihati adiknya supaya adiknya terdidik dengan baik. Kalau menurut Kak Siani bagaimana? Oke, menurut aku dalam pernikahan kita sebagai pendidik agama Kristen, kita perlu menerapkan terlebih dahulu sebelum mengenal satu sama lain, sebelum menuju ke tahap pernikahan, kan di situ ada pengenalan satu sama lain. Jadi kita harus mengenal sifat atau kebiasaan dari pasangan kita misalnya ya. Nah, sebelum itu mungkin pas kita menjalin hubungan belum masuk ke sesi pernikahan, kita memberikan teguran atau masukan kepadanya ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya dia ikuti itu, ya kita lanjut. Tapi kalau misalnya dia tidak ikuti atau dia tidak mau, jadi itu suatu pertentangan yang akan memicu masalah di masa yang akan datang. Jadi ada istilahnya, sebelum melanjut ke langkah yang lebih serius, kita harus menilai satu sama lain. Karena ketika sudah menikah, tidak akan dipisahkan. Kalaupun nanti pisah, itu suatu dosa di hadapan Tuhan. Ya betul. Kalau misalnya pasangan yang tidak cocok, apalagi tidak seiman, maka terjadi perselingkuhan. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena tidak ada saling kasih di dalam dirinya.
Nah, bagaimana pendidik agama Kristen dalam mengatasi perselingkuhan tersebut? Ya, sudah dikatakan ketika mereka sudah disatukan karena apa yang dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Ya, intinya dalam pernikahan ini sebagai pendidik agama Kristen kita harus menjadi pribadi sebelum kita menikah, kita harus memiliki pribadi yang takut akan Tuhan, memiliki iman. Ketika kita takut akan Tuhan sudah berarti kita juga takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Oke. Kemudian ada beberapa soal selanjutnya yaitu bagaimana Pak dewasa menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, aku dulu ya. Menurut saya, kalau di perjanjian lama kan kita bagaimana Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada manusia, atau bagaimana kita mendapat pendidikan agama kalau misalnya kita baca di perjanjian lama. Nah di situ secara umumnya di sana kita boleh menerima pelajaran atau pendidikan agama Kristen itu melalui para nabi, karena kan di situ Tuhan mewahyukan firman Tuhan, atau misalnya ketika orang Israel itu berdosa, Tuhan tidak langsung menampakkan diri, tetapi Tuhan pertama itu misalnya Tuhan memakai Musa, baru mungkin Tuhan memakai Yeremia untuk menegur bangsa Israel supaya bertobat. Jadi disitulah pendidikan agama Kristen pada perjanjian lama. Nah, kalau menurut saya, pendidikan agama Kristen pada perjanjian baru yang dilakukan oleh Yesus Kristus yaitu melayani murid-muridnya dengan kasih, di mana Tuhan melayani dengan penuh kasih meskipun murid-murid atau umat Kristen yang berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi manusia-manusia berdosa dan Dia menebus dosa-dosa manusia melalui penebusan, yaitu disalibkan di kayu salib, seperti itu. Oke, saya tambahkan sedikit lagi bahwa dalam Pak dewasa ini baik PL maupun PB tetap yang menjadi tujuan adalah Tuhan menyampaikan kasih-Nya kepada manusia. Iya, betul. Karena Tuhan adalah juru selamat umat manusia. Nah, selanjutnya soalnya ketiga, terakhir, Pak dewasa, pendewasaan iman dalam pergaulan dewasa melalui pendidikan agama Kristen. Kalau menurut saya sih, pendewasaan iman itu di dalam pergaulan dewasa melalui pendidikan agama Kristen dengan satu, melakukan sakramen, yaitu baptisan, ya, baptisan gitu kan. Jadi ada sharing mengenai firman Tuhan. Kalau kita selalu melakukan PA, itu kan untuk menumbuhkan dewasa dalam iman kita, pendidikan agama Kristen seperti beribadah, berkumpul bersama, mengenai firman Tuhan, sharing, maka iman di dalam diri kita akan semakin berkembang dan semakin tumbuh, seperti itu. Iya, benar. Oke, menurut saya ini sebagai tambahan bahwa bagaimana pendewasaan iman dalam pergaulan dewasa melalui pendidikan agama Kristen. Ya, tentu itu tidak terlepas dari membaca firman Tuhan, berdoa, yang dikatakan yang dikatakan tadi itu kan secara umum. Ini aku mau memberikan secara pribadi atau secara khusus. Nah, secara khusus kita boleh harus melakukan yaitu ibadah secara pribadi atau saat teduh. Ya. Nah, misalnya kan pagi-pagi itu sebelum kita memulai pekerjaan kita, sebelum kita kuliah, kita berdoa, misalnya nyanyi satu lagu, baru baca ayat Alkitab satu ayat, terus kita berdoa. Kemudian bisa juga kita ikut organisasi ya, organisasi misalnya yang nanti di sana kita dimuridkan, di sana kita dibiasakan belajar untuk berdoa atau melayani. Baru yang terakhir, dalam pergaulan itu kita juga perlu memilih teman. Ya. Maksudnya kan teman ini berbeda-beda, ada yang membawa kita dalam hal yang positif dan juga yang negatif. Karena yang dikatakan di firman Tuhan itu, siapa berteman dengan orang bijak, dia akan bijak.
Tapi siapa yang berteman dengan orang bebal dia akan malang. Ya. Itulah yang kita bahas hari ini. Dan ada teman lagi? Tidak sih, cuman ya kesimpulannya satu, yaitu sering berdoa saat teduh, membaca firman Tuhan dan melakukan hal yang positif, apalagi di era perkembangan zaman sekarang. Itu sih. Ya. Oke, yang paling terakhir, intinya bahwa kita itu harus menyadari bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan biar ada yang memuliakan nama Tuhan. Kita jangan menghancurkan hidup kita, tubuh kita, atau masa depan kita oleh perkembangan zaman ini. Intinya kita harus bijaksana. Oke. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kami hari ini. Kiranya setiap materi yang kita bahas boleh bermanfaat bagi teman-teman dan bagi semua masyarakat yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Oke, shalom. Tuhan Yesus